Halo para sobat, back to again dengan saya Andrew Wijaya. So, welcome to my channel. Gimana nih kabar para sobat? Pastinya sehat dong. Bagaimana bisa seorang anak membantai keluarganya sendiri gara-gara urusan sawer-menyawer? Cuman yang disawernya ini agak sedikit berbeda, yaitu adalah seorang model online dari sebuah aplikasi perbokepan, para sobat. Yep, pelaku ini kecanduan pornografi. Inilah Greg Amanto, membantai keluarga sendiri. Greg Amanto ini lahir pada 20 Mei 1989 di Chulota, Florida, dari pasangan yang bernama Chad Amanto beserta ibunya bernama Margaret Amanto. Ia juga memiliki seorang kakak lelaki yang terbilang sangat dekat dengan dirinya bernama Cody Amanto. Amanto ini sebenarnya lahir dari keluarga profesional sukses di bidang medis. Ayahnya ini adalah seorang mantan apoteker klinis, sedangkan ibunya ini seorang manajer senior di bagian pembuatan kode di bagian medis, para sobat. Tentunya mereka ini mau dong mengikuti jejak kedua orang tuanya. Jadi, Amanto dan Cody ini berkuliah di University of Central Florida dan mengambil jurusan keperawatan agar kedepannya mereka menjadi perawat anestesi. Kakaknya si Cody ini lulus program perawat anestesi, sedangkan Amanto ini tidak lulus, para sobat, tetapi dia masih dapat bekerja di Advent Health Orlando sebagai seorang perawat. Tetapi pada Juni 2018, Amanto ini dipecat dikarenakan penyalahgunaan obat propofol sebanyak 8 botol, para sobat. Karena tidak mampu mencari pekerjaan. Nah, jadi dia mengatakan kepada orang tuanya kalau ia ini ingin menjadi seorang streamer game di sebuah aplikasi Twitch. Nah, jadi orang tuanya ini membiayai segala kebutuhan dari Amanto ini, baik dari mix, segala macam, komputer, PC, atau apapun, para sobat ya, untuk melengkapi kebutuhan dia sebagai seorang streamer. Tetapi ternyata itu adalah kedok, para sobat. Bukannya streaming game, dia malah asik mengunjungi situs-situs pornografi. Nah, disitulah dia bertemu seorang wanita asal Bulgaria dengan nick bernama Sylvie. Untuk menonton Sylvie, Amanto ini harus merogoh kocek 90 koin per menit. Tidak tanggung-tanggung, dia dalam semalam ini bisa menonton Sylvie hingga 4 jam. Dan pada saat dia mau mengisi token, dia menghabiskan 600 US dollar untuk 5.000 koin. Dan lebih gilanya, atau bisa dibilang bodoh gak ketolongan, si Amanto ini menyamar sebagai seorang gamer kaya, sukses, ya kan? Sultan. Nah, dia ini mengirimkan si Sylvie ini pakaian dalam dan juga gak lupa mainan seks, para sobat, atau bisa dibilang sex toy. Amanto mencuri kartu kredit keluarganya dan mengklaim kalau uang tersebut digunakan untuk memulai karir Twitch-nya. Beberapa bulan kemudian, dia sudah menghabiskan 200.000 US dollar untuk si Sylvie ini. Ampun. 200.000 US dollar itu bukannya uang kecil, Amanto. Geram aku. Setelah terbongkar, aksi Amanto ini bukannya streaming game, malah nonton pornografi. Jadi si orang tuanya ini mengirimkan si Amanto ini ke panti rehabilitasi pornografi dan juga internet dengan merogoh kocek sekitar 15.000 US dollar, para sobat. Amanto akhirnya diizinkan pulang setelah berminggu-minggu di panti rehabilitasi dan orang tuanya ini membuat peraturan khusus. Kamu harus mencari kerja, Amanto. Kedua, kamu tidak boleh lagi berhubungan dengan si Sylvie. Tetapi peraturan tersebut ya cuma peraturan, tidak membuat si Amanto ini kapok. Dia malah menghubungi Sylvie, tetapi malah ketahuan oleh orang tuanya dan berujung Amanto ini akhirnya diusir dari rumah.
Oh. Amanto ini sangat marah terhadap keluarganya karena melarang hubungan dia dengan Sylvie, belum lagi dia diusir dari rumah. Akhirnya pada tanggal 24 Januari pukul 17.30, Amanto ini memasuki rumah dengan membawa pistol IWI Jericho 941. Dia memasuki rumah dan menembak bagian belakang kepala ibunya yang saat itu sedang bekerja di depan meja kerjanya. Setelah membunuh ibunya, Amanto ini menunggu ayahnya pulang. Ketika ayahnya pulang, Amanto ini menembak sekali di bagian belakang telinga dan mengenai sisi kepala. Cuman tembakan tersebut tidak membunuh sang ayah. Sang ayah ini merangkak ke dapur. Dengan santainya, Amanto ini berjalan mendekati ayahnya dan menembak sekali lagi tepat di kepala. Setelah membunuh ayah dan ibunya, Amanto ini menggunakan sidik jari ayahnya untuk membuka kunci ponsel dan mengirimkan pesan kepada Cody menggunakan nomor ayahnya. Butuh waktu berjam-jam, Amanto ini menunggu Cody dengan posisi kedua mayat orang tuanya masih ada di rumah tersebut. Ketika malam, Cody akhirnya pulang ke rumah setelah lepas bekerja dan memasuki rumah melalui ruang penyimpanan. Saat itulah Amanto ini menembak wajah si Cody. Amanto ini seolah-olah membuat kasus pembunuhan keluarganya ini adalah kasus bunuh diri, yang dimana Cody ini membunuh kedua orang tuanya, lalu Cody ini bunuh diri dengan menodongkan pistol pada kepalanya sendiri. Besoknya, pada tanggal 25 Januari, Cody ini tentu saja tidak masuk kerja. Rekan-rekan kerja si Cody ini tentu curiga, kok si Cody ini kok tidak masuk, ditelepon berkali-kali kok tidak ada yang jawab, tidak diangkat. Jadi dicobalah menghubungi pacar si Cody. Nah, pacar si Cody juga begitu. Aku telepon si Cody juga gak angkat. Kemana si Cody? Kok apakah dia selingkuh? Ya. Nah, karena curiga, jadi rekan-rekannya ini menghubungi pihak kepolisian untuk, Pak, coba cek Pak, di rumah sekian-sekian, apakah ada hal-hal yang mencurigakan? Nah, jadi si polisi ini datanglah pada pukul 9:17 untuk mengecek rumah tersebut. Setelah polisi ngecek nih ke dalam rumah, tentu saja ada mayat sang ayah, sang ibu, dan juga Cody. Cuman dari hasil penyelidikan, kalau dibilang ini kasus bunuh diri, cuman banyak hal yang janggal para sobat. Akhirnya kecurigaan polisi ini tertuju pada si Amanto ini. Setelah dilacak, ternyata dia berada di Hotel Doubletree. Pada pukul 7.45, polisi datang setelah mengetahui mobil Honda Accord tahun 1996 ini diidentifikasikan milik dia. Amanto ini akhirnya dibawa dan diinterogasi. Amanto ini tetap bersikukuh, mengklaim bahwa dirinya tidak bersalah dan mengatakan cerita yang berbeda, yang mengatakan bahwa Cody ini telah membunuh kedua orang tuanya lalu bunuh diri. Petunjuk paling penting yang ditemukan petugas adalah flash disk milik si Amanto yang terhubung ke komputer keluarganya pada 24 Januari pukul 23:32. Nah, kau sedang apa kau? Kok flash disk kau bisa nyolok di situ pada pukul segitu, ya kan? Dan para sobat tahu apa isi dari flash disk tersebut? Ya, isi flash disk tersebut adalah berisikan foto si Sylvie tanpa busana para sobat sebanyak 500 lebih. Dan akhirnya si Amanto ini pun ditangkap. Akhirnya pada tanggal 12 Agustus 2019, Amanto ini dinyatakan bersalah atas 3 tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan dihukum hukuman seumur hidup tanpa bebas bersyarat para sobat. Oke, sekian video saya kali ini dan nantikan video-video saya yang lainnya. Bila saya ada tutur kata atau penyampaian yang salah, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Andrew Wijaya. Salam. Ciao.